Bab 1. Mao Mao. Apapun rela dia lakukan demi seporsi sate kaki lima yang enak. Mao Mao mendongak ke langit mendung dan menghela napas panjang. Ia hidup di dunia yang memesona dengan keindahannya yang berkilau, dan di saat yang sama terasa seperti sangkar busuk yang pengap dan menyesakkan. Sudah 3 bulan. Semoga orang tua itu makan dengan benar. Rasanya baru kemarin ia masuk ke hutan untuk mengumpulkan tanaman obat, lalu bertemu 3 penculik. Sebut saja penduduk desa 1, 2, dan 3. Mereka mencari perempuan untuk istana kerajaan, dan singkatnya, mereka menawarkan lamaran pernikahan paling memaksa dan paling menyebalkan di dunia. Bukan berarti ia tidak akan dibayar. Kalau bekerja beberapa tahun, ada secercah harapan ia bisa kembali ke kampung halamannya. Ada cara mencari nafkah yang jauh lebih buruk jika pergi ke ibu kota kerajaan atas keinginan sendiri. Tapi Mao yang sudah hidup cukup baik sebagai seorang apoteker, menganggap semua ini tak lebih dari kerepotan besar. Apa yang dilakukan para penculik dengan gadis-gadis muda yang mereka tangkap? Kadang mereka menjualnya pada para kasim dan menghabiskan uangnya untuk mabuk semalam suntuk. Kadang para gadis itu diserahkan sebagai pengganti anak perempuan seseorang. Bagi Mao, alasannya sudah tidak penting lagi. Apapun motifnya, kini ia sudah terseret ke dalam permainan mereka. Kalau tidak, seumur hidupnya ia tak akan pernah ingin berurusan dengan Hougong, istana belakang, kediaman para wanita kaisar. Tempat itu begitu pekat oleh aroma bedak dan parfum sampai membuat mual, dan lebih sesak lagi, oleh senyum-senyum tipis yang dipaksakan dari para dayang bergaun indah. Selama menjadi apoteker, Mao percaya tak ada racun yang lebih mengerikan daripada senyum seorang perempuan. Aturan itu berlaku dimanapun, baik di aula istana paling megah maupun di kamar kumuh rumah hiburan termurah. Mao mengangkat keranjang cucian di kakinya lalu melangkah ke bangunan terdekat. Berbeda dengan bagian depan yang gemerlap, halaman tengah yang suram dipenuhi area mencuci berlapis batu. Di sana para pelayan istana, yang bukan sepenuhnya laki-laki dan bukan sepenuhnya perempuan, mencuci pakaian bertumpuk-tumpuk. Pada dasarnya, laki-laki tidak diizinkan masuk ke istana belakang. Satu-satunya pria yang boleh masuk hanyalah anggota keluarga kekaisaran, atau mantan pria yang telah kehilangan bagian paling penting dari diri mereka. Tentu saja, semua pria yang kini dilihat Mao termasuk golongan kedua. Ia merasa itu menyimpang, tapi di sisi lain, masuk akal juga. Ia menurunkan keranjangnya dan melihat keranjang lain di bangunan sebelah. Isinya bukan pakaian kotor, melainkan cucian bersih yang sudah kering dijemur. Ia melirik papan kayu kecil yang tergantung di gagangnya. Ada gambar daun dan sebuah nomor. Tidak semua perempuan istana bisa membaca. Tak terlalu mengejutkan. Sebagian dari mereka dibawa ke sini dengan paksa. Sebelum tiba, mereka diajari dasar-dasar etika tapi bukan huruf dan tulisan. Mao berpikir, mungkin hanya setengah dari gadis-gadis yang diculik dari desa yang bisa membaca. Risiko ketika istana belakang terlalu padat, kualitas dikorbankan demi jumlah. Meski tidak sebesar taman bunga milik kaisar terdahulu, jumlah selir dan dayang mencapai 2.000 orang. Ditambah para kasim, totalnya menjadi 3.000. Sebuah tempat yang benar-benar luas. Mao hanyalah pelayan rendahan, bahkan tak punya pangkat resmi. Apalagi yang bisa diharapkannya? Ia tak punya pelindung di istana, datang pun karena diculik hanya untuk menambah tenaga kerja. Andai saja tubuhnya seindah bunga peoni atau kulitnya seputih bulan purnama, mungkin ia bisa bermimpi menjadi selir tingkat bawah. Tapi yang ia punya hanya kulit kemerahan berbintik dan tubuh kurus seperti ranting kering. Sudahlah, kerjakan saja tugasmu. Mao mengambil keranjang dengan tanda bunga prem dan angka 17, lalu berjalan secepat yang ia mampu. Ia ingin kembali ke kamarnya sebelum langit yang cemberut itu mulai menangis. Pemilik cucian itu adalah salah satu selir berpangkat rendah. Kamarnya jauh lebih mewah dibanding kamar selir rendah lainnya. Bahkan bisa dibilang berlebihan. Mao menduga penghuninya pasti putri keluarga bangsawan kaya. Saat seorang perempuan diberi pangkat di istana, ia juga diizinkan memiliki dayang pribadi. Namun selir kecil hanya boleh memiliki paling banyak 2 orang. Itulah sebabnya Mao, pelayan tanpa nyonya tetap, harus mengangkut cucian seperti ini. Selir berpangkat rendah memang mendapat kamar pribadi di lingkungan istana belakang, tapi letaknya di pinggiran, tempat yang hampir mustahil tersentuh pandangan kaisar.
Jika suatu malam ia beruntung dipanggil menghadap, ia akan dipindahkan ke kamar baru. Dan jika mendapat kesempatan kedua, barulah ia benar-benar menemukan tempatnya di dunia ini. Sedangkan mereka yang tak pernah menarik perhatian kaisar, setelah mencapai usia tertentu dan bila keluarganya tak cukup berpengaruh, bisa diturunkan pangkatnya, atau bahkan diberikan sebagai istri kepada pejabat birokrasi. Entah itu berkah atau kutukan tergantung pada siapa suaminya. Namun nasib yang paling ditakuti para perempuan adalah diberikan kepada seorang Kasim. Mao Mao mengetuk pintu dengan sopan. Seorang dayang membukanya dan berkata ketus, "Taruh saja di situ." Di dalam, sang selir yang harum semerbak sedang menyeruput minuman keras dari cawan. Mungkin dulu, sebelum datang ke istana, ia sangat dipuja karena kecantikannya. Tapi saat tiba di sini, ia sadar pengetahuannya tentang dunia luar tak lebih luas dari katak dalam sumur. Tersingkir oleh bunga-bunga lain yang jauh lebih memukau di taman ini, ia kehilangan semangat untuk berjuang. Belakangan, ia bahkan tak lagi keluar dari kamarnya. "Kau tahu tak ada yang akan datang mengunjungimu di kamar, kan?" Mao Mao menukar keranjang di tangannya dengan yang tergeletak di depan pintu, lalu kembali ke area cucian. Masih banyak pekerjaan menunggu. Ia memang tidak datang ke istana atas kemauannya sendiri, tapi mereka tetap membayarnya, dan ia berniat bekerja sungguh-sungguh. Mao Mao sang apoteker setidaknya adalah orang yang rajin. Jika ia patuh dan melakukan tugasnya dengan baik, mungkin suatu hari ia bisa pergi dari tempat ini, meski jelas bukan untuk menarik perhatian kaisar. Sayangnya, pemikiran Mao Mao bisa dibilang terlalu polos. Ia tak tahu apa yang akan terjadi. Tak ada seorang pun yang tahu, itulah hidup. Di usia 17, pikirannya cukup objektif, tapi ada beberapa sifat yang terus mengikutinya. Rasa ingin tahu, haus akan pengetahuan, dan benih rasa keadilan yang mulai tumbuh. Beberapa hari kemudian, Mao Mao akan mengungkap sebuah kebenaran misterius dan mengerikan tentang kematian beberapa bayi di istana belakang. Ada yang bilang itu kutukan bagi selir yang berani melahirkan pewaris. Tapi Mao Mao menolak menganggapnya sebagai sesuatu yang supranatural.